Di balik seragam yang seharusnya menjadi simbol keadilan, tersimpan kisah kelam tentang pengkhianatan, cinta, dan darah. Brigadir Esko Fascarelli ditemukan tewas di rumah dinasnya dengan luka mengerikan. Awalnya, semua mata tertuju pada sang istri, Brigadir Rizka Sintiani. Namun, penyelidikan tak berhenti di situ. Fakta demi fakta terungkap, dan nama-nama baru mulai menyeruak dari balik bayang institusi. Siapa sebenarnya dalang di balik kematian Brigadir Esko, dan mengapa begitu banyak yang ingin kebenaran ini terkubur? Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara. Saja, mari kita lanjut lagi ceritanya. Malam di Bukit Tinggi terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti halaman rumah dinas Brigadir Esko Fascarelli, seorang anggota polisi berusia 31 tahun yang dikenal ramah dan disiplin. Rumah dinas sederhana di kawasan Guguk Panjang itu berdiri di ujung jalan kecil, tak jauh dari pos jaga polsek. Lampu teras masih menyala redup ketika suara letusan pistol tiba-tiba memecah kesunyian. Dor! Suara itu hanya sekali, tapi cukup membuat para tetangga panik. Beberapa menit kemudian, terdengar teriakan perempuan dari dalam rumah. "Tolong! Suamiku! Tolong!" Ketika pintu didobrak oleh dua anggota piket malam, mereka mendapati pemandangan yang membuat darah berdesir. Brigadir Esko tergeletak di lantai kamar, bersimbah darah, pistol dinas terjatuh di sisi tubuhnya. Di sampingnya, sang istri, Bribtu Rizka Sintiani, menangis histeris sambil memeluk tubuh suaminya yang sudah tak bergerak. Dia nembak dirinya sendiri, teriak Rizka di tengah tangisnya, tangan dan bajunya berlumuran darah. Dalam waktu kurang dari 10 menit, suara sirene ambulans dan mobil patroli memenuhi jalan. Polisi dari Polres Bukit Tinggi berdatangan. Kasat Reskrim, Ibtu Damar Prayoga, langsung memimpin olah tempat kejadian. Ia dikenal tegas dan tenang dalam menangani kasus, tapi kali ini ekspresinya jelas berubah. Seorang anggota polisi tewas di rumah dinasnya sendiri, dan istrinya adalah satu-satunya saksi. Namun sejak awal, Damar merasa ada yang tidak beres. Posisi pistol dinas yang tergeletak di sisi kiri tubuh korban terasa janggal, sementara Esko diketahui bertangan kanan dominan. Selain itu, arah tembakan menembus dada dari jarak dekat, bukan dari bawah dagu atau pelipis seperti pola umum bunuh diri dengan senjata api. Ambil foto setiap sudut. Jangan ada yang disentuh dulu, perintah Damar pada tim Inafis. Sementara itu, Rizka duduk di ruang tamu, wajahnya pucat. Ia terus mengulang kalimat yang sama. Dia stres, dia depresi, Pak. Kami sempat bertengkar, tapi saya nggak sangka dia bakal seberani ini. Namun Damar tak langsung percaya. Dalam pandangan tajamnya, ada sesuatu yang disembunyikan di balik air mata itu. Beberapa jam kemudian, tim forensik membawa jenazah Esko ke RS Bayangkara Padang untuk autopsi. Rumah dinas itu disterilkan. Di ruang olah TKP, Damar memperhatikan bercak darah yang aneh, sebagian menetes dari arah lemari ke lantai, bukan langsung dari tubuh korban. Seolah-olah ada pergerakan atau pertarungan sebelum tembakan terjadi. "Pak, kami temukan sidik jari di meja rias dan pegangan lemari, bukan milik korban," ujar salah satu penyidik. "Ambil semua sampelnya. Kita butuh pembanding," jawab Damar cepat. Keesokan harinya, hasil autopsi keluar. Dokter forensik menyebutkan selain luka tembak, terdapat memar di pipi kanan dan dahi korban, menandakan adanya benturan keras sebelum kematian. Luka itu tidak bisa terjadi jika korban hanya jatuh. Fakta itu mengubah segalanya. Dugaan bunuh diri langsung gugur. Kasus resmi dikategorikan sebagai pembunuhan. Sementara itu, keluarga besar Esko di Payakumbuh mendengar kabar duka dengan perasaan campur aduk. Ibunya, Mak Upi, menolak percaya bahwa anaknya bunuh diri. Esko itu anaknya ceria, rajin salat, nggak mungkin dia ambil nyawanya sendiri, katanya lirih kepada wartawan. Beberapa teman dekat Esko juga membenarkan hal itu. Mereka mengatakan Esko sempat bercerita sedang curiga pada seseorang yang terlalu dekat dengan istrinya. Namun ia tak pernah menyebut nama. Ketika penyidik mulai menelusuri kehidupan rumah tangga Esko dan Rizka, banyak hal mencurigakan muncul. Rizka dikenal ambisius, baru saja naik pangkat lebih cepat dari suaminya, dan dikabarkan menjalin hubungan dekat dengan sesama anggota di Polres Bukit Tinggi. Namun semua itu masih gosip, hingga ditemukan chat pribadi di ponsel Esko yang berisi pertengkaran hebat antara keduanya hanya beberapa jam sebelum kematian. "Kamu pikir aku nggak tahu kamu jalan sama dia? Aku bukan orang bodoh, Rizka. Kamu jangan nuduh, Esko. Aku capek hidup sama kamu yang selalu curiga,"
Pesan itu adalah percakapan terakhir mereka di WhatsApp. Setelah itu, tidak ada aktivitas lagi dari ponsel Esko. Sore hari berikutnya, Ibtu Damar memanggil Rizka untuk pemeriksaan lanjutan. Kali ini ia datang tidak lagi dalam seragam, melainkan pakaian sipil. Wajahnya lelah, matanya sembab. Tapi ketika ditanya soal luka di wajah Esko, ia sempat terdiam cukup lama sebelum menjawab. Saya sempat menamparnya, Pak. Dia juga sempat mendorong saya. Tapi saya nggak tahu kalau dia akan bunuh diri, katanya lirih. Namun kesaksian itu lagi-lagi bertentangan dengan hasil olah TKP. Tidak ditemukan bekas sidik jari Esko di pistol dinasnya sendiri, tapi ada sidik jari lain, sebagian milik Rizka, dan sebagian belum teridentifikasi. Saat malam tiba, Damar berdiri di depan papan kronologi yang penuh coretan. Di sana ada nama Esko, Rizka, dan dua inisial lain, B, D, dan BH. Dua nama yang sering disebut warga sebagai tamu tetap di rumah itu. Dalam hati kecilnya, Damar tahu ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Ia menatap foto korban di atas meja. Seorang polisi muda dengan senyum tulus dan mata tenang. Maaf, Brigadir Esko, gumam Damar pelan. Saya janji, kebenaran ini akan sampai ke permukaan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian, angin Bukit Tinggi terasa membawa sesuatu, aroma darah dan rahasia. 3 hari setelah pemakaman Brigadir Esko, suasana Mapolres Bukit Tinggi masih muram. Hujan turun nyaris setiap sore, seolah langit pun ikut berduka. Namun di tengah suasana berkabung itu, ruang penyidik di lantai 2 justru dipenuhi kesibukan. Tim reskrim bekerja tanpa henti, menelusuri tiap jejak kecil yang bisa mengungkap kebenaran di balik kematian seorang anggota kepolisian yang dicurigai dibunuh oleh istrinya sendiri. Ibtu Damar Prayoga menatap papan besar yang penuh foto, catatan, dan garis merah yang menghubungkan berbagai nama. Di tengahnya, foto Brigadir Esko Fascarelli dan Bribtu Rizka Sintiani terpampang berdampingan. Di bawahnya, catatan kecil bertuliskan, luka benturan, arah tembakan horizontal, sidik jari asing, motif belum jelas. Sore itu, keputusan besar diambil. Berdasarkan hasil autopsi, rekonstruksi TKP, serta inkonsistensi keterangan saksi, penyidik resmi menetapkan Bribtu Rizka sebagai tersangka. Ketika mendengar keputusan itu, Rizka hanya terdiam. Di ruang interogasi, ia menunduk tanpa suara. Air matanya jatuh satu persatu, tapi Damar tahu, di balik kesedihan itu, ada rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Saudari Bribtu Rizka, suara Damar terdengar tegas, kami punya cukup bukti bahwa korban tidak bunuh diri. Luka di wajah dan arah tembakan menunjukkan adanya perkelahian sebelum kematian. Dan hanya Anda satu-satunya orang di dalam rumah malam itu. Rizka mengangkat wajahnya perlahan. Saya tidak menembaknya, Pak. Tapi saya juga tidak bisa menyangkal kalau saya di sana. Kami bertengkar, dia menuduh saya berselingkuh. Damar menatapnya tajam. Apakah tuduhan itu benar? Rizka menggigit bibirnya. Butuh waktu lama sebelum akhirnya ia menjawab lirih, tidak sepenuhnya salah. Kabar penetapan Rizka sebagai tersangka menyebar cepat. Media lokal langsung menyorot kasus ini. Headline besar menghiasi koran pagi. Istri polisi jadi tersangka pembunuhan suaminya sendiri. Namun bagi Anton, pengacara keluarga Esko, semuanya terasa terlalu cepat. Ia yakin Rizka tidak bertindak sendirian. Ada pihak lain yang ikut malam itu, katanya kepada wartawan saat keluar dari Polres. Saya sudah melihat cuplikan CCTV dari warung dekat rumah. Ada 2 sosok pria keluar dari arah rumah Esko sekitar pukul 10 malam. Salah satunya diduga anggota polisi juga. Temuan itu membuat Damar semakin curiga. Ia memerintahkan timnya menelusuri siapa 2 orang dalam rekaman itu. Walau wajahnya tak terlihat jelas karena pencahayaan redup, bentuk tubuh dan gaya berjalan salah satunya mirip Brigadir D, rekan satu angkatan Rizka di Polres. Damar teringat laporan anggota yang pernah melihat Brigadir D sering berkunjung ke rumah Esko, bahkan saat Esko sedang bertugas luar kota. Alasannya waktu itu nganter surat dinas, ucap salah satu saksi, tapi terlalu sering, Pak. Hampir setiap minggu. Sementara itu, hasil laboratorium forensik dari pistol dinas Esko akhirnya keluar. Ada 2 sidik jari, milik Rizka, dan 1 lagi milik Brigadir D. Fakta ini langsung mengubah arah penyelidikan. Damar memutuskan memanggil Brigadir D untuk dimintai keterangan. Namun ketika panggilan pertama dikirim, ia tidak hadir. Panggilan kedua pun sama. Saat tim mendatangi rumahnya di kawasan Mandiangin, rumah itu kosong. Ponselnya tidak aktif, dan menurut tetangga, D tidak terlihat sejak 2 hari lalu. Ia menghilang tanpa jejak.
Dia tahu kita sudah tahu, gumam Damar sambil menatap laporan absensi dinas. Brigadir D absen tanpa keterangan sejak sehari setelah kematian Esko. Di waktu bersamaan, laporan lain datang dari tim lapangan. Salah satu saksi mengaku melihat mobil sedan hitam berhenti di depan rumah Esko malam kejadian. Nomor polisinya terdaftar atas nama Bribka H, rekan Esko satu unit di bagian pengamanan wilayah. Kini nama-nama itu terhubung dalam garis merah di papan investigasi. Rizka, Brigadir D, Bribka Haji. 3 orang, 1 malam, 1 korban. Di sisi lain, Rizka semakin tertekan. Ia menangis tiap malam di sel tahanan sementara. Ia tak lagi memohon kebebasan, tapi terus mengulang kalimat yang sama kepada Damar. Saya ingin semuanya berakhir, tapi bukan saya yang menarik pelatuknya. Siapa yang menarik pelatuknya, Rizka? Tanya Damar lembut. Ia diam cukup lama. Tatapannya kosong ke arah tembok putih yang dingin. Dia marah waktu Esko datang ke kamar. Dia bilang, kalau kamu nggak berani, biar aku saja yang bereskan. Setelah itu saya cuma dengar suara tembakan. Siapa? Dia, yang kamu maksud? Rizka tidak menjawab. Ia menunduk, menangis tanpa suara. Sementara itu, Anton terus mengumpulkan bukti baru untuk membela nama baik keluarga Esko. Ia mendapatkan kesaksian dari rekan kantor korban yang mengatakan bahwa sebelum meninggal, Esko sempat menyampaikan keinginannya melaporkan dugaan penyalahgunaan senjata dinas oleh beberapa anggota. Dan salah satu nama yang muncul dalam catatan kecil Esko adalah Bribka Haji. Anton membawa informasi itu ke penyidik. Damar menerima data tersebut dengan serius. Kini, motif mulai terlihat samar di permukaan, bukan sekadar konflik rumah tangga, tapi mungkin ada sesuatu yang lebih besar, sebuah rahasia kotor dalam lingkaran kepolisian sendiri. Malam itu, Damar berdiri sendirian di parkiran belakang Polres Bukit Tinggi. Hujan turun rintik-rintik. Ia menatap langit hitam, mencoba merangkai semua potongan yang belum tersusun. Kasus ini semakin rumit. Yang jelas, Bribtu Rizka tak sendirian. Dan di balik seragam yang sama, mungkin ada pengkhianatan yang lebih dalam daripada cinta yang patah. 3 minggu telah berlalu sejak kematian Brigadir Esko Fascarelli mengguncang Polres Bukit Tinggi. Meski suasana markas kembali tampak normal dari luar, di dalamnya masih terasa tekanan yang berat. Kasus ini bukan sekadar pembunuhan biasa, melainkan luka di tubuh kepolisian itu sendiri. Di ruang penyidik, Ibtu Damar Prayoga berdiri di depan papan besar yang kini semakin penuh. Garis merah yang dulu hanya menghubungkan nama Esko dan Rizka, kini bercabang-cabang ke nama Brigadir D dan Bribka Haji. Di pojok bawah papan, tertulis sebuah catatan dengan tinta hitam tebal. Motif, antara cinta, dendam, dan rahasia dinas. Sore itu, Damar menerima laporan baru dari tim IT Forensik. Pak, kami berhasil membuka percakapan telegram dari ponsel Rizka yang sempat dikunci, ujar salah satu penyidik. Damar mengambil tablet yang menampilkan riwayat obrolan. Ia membaca pelan-pelan, alisnya mengerut. Di sana ada pesan antara Rizka dan seseorang bernama D. D, kita nggak bisa terus kayak gini. Dia udah mulai curiga. R, aku takut. D, kalau dia tahu, habis kita berdua. D, tenang, aku udah punya rencana. Malam nanti kita bicara, jangan ada yang tahu. Tanggal pesan itu, 2 hari sebelum Esko tewas. Dengan bukti itu, posisi Rizka semakin terjepit, tapi juga menguatkan dugaan Damar bahwa Brigadir D memang terlibat langsung. Ia memerintahkan timnya memperluas pencarian. Setelah hampir 2 minggu, jejak D terdeteksi di Padang Panjang, di rumah seorang sepupu. Namun ketika tim datang, ia sudah kabur lebih dulu, meninggalkan tas kecil berisi pakaian dan amunisi sisa kaliber 9 mm. Yang membuat Damar semakin curiga, dari catatan administrasi dinas diketahui bahwa pistol dinas Esko pernah diservis oleh Bribka H, yang menjabat sebagai petugas gudang senjata. Artinya, H punya akses penuh pada senjata yang digunakan malam kejadian. Di sisi lain, Anton, pengacara keluarga Esko, terus menekan penyidik agar membuka kemungkinan adanya dalang besar. Ia membawa hasil wawancara dengan beberapa anggota satuan tempat Esko bekerja. Esko pernah curhat bahwa dia menemukan laporan fiktif soal amunisi dinas yang hilang, tapi malah ditekan untuk diam, kata Anton kepada Damar. Dan 2 nama yang disebutnya, Brigadir D dan Bribka Haji. Damar menatap berkas itu lama. Perlahan keping-keping puzzle mulai tersusun. Bisa jadi, kematian Esko bukan hanya karena persoalan rumah tangga, tapi juga karena ia mengetahui penyalahgunaan senjata dinas yang melibatkan 2 rekannya sendiri. Malam itu, penyidik memeriksa ulang laporan keuangan unit logistik.
Di sana ditemukan bukti mencurigakan, catatan peminjaman amunisi oleh Bribka H dengan tanda tangan Esko, tapi tanda tangan itu ternyata dipalsukan. Ketika hasil laboratorium grafologi keluar, kepastian itu tak terbantahkan. Dia tahu Esko mulai menelusuri ini, kata Damar lirih kepada rekan setimnya. Dan mereka takut terbongkar. Sementara itu, kondisi Rizka semakin memburuk. Ia sering menangis di ruang tahanan, bahkan sempat pingsan saat pemeriksaan. Namun setiap kali ditanya tentang Brigadir D, jawabannya selalu sama, saya tidak menyuruhnya membunuh. Saya cuma ingin Esko berhenti curiga. Dalam satu sesi pemeriksaan malam hari, Rizka tiba-tiba berkata pelan, Damar, kalau saya jujur, apakah saya masih bisa lihat langit lagi? Kalau jujur, semua bisa lebih ringan, jawab Damar. Ia menatap lurus ke matanya. Siapa yang datang ke rumah malam itu selain kamu dan Esko? Rizka menggigit bibir. Air matanya menetes. Dia datang. D, saya pikir hanya mau bantu menenangkan. Tapi tak lama datang satu orang lagi, Haji mereka bicara pelan di dapur. Saya dengar kata-kata seperti, urus saja malam ini. Setelah itu semuanya kabur. Saya dengar suara tembakan. Esko jatuh. Saya hanya bisa menjerit. Keterangan itu membuat ruangan hening. Damar menatap asisten penyidik, memberi tanda untuk mencatat setiap kata. 2 hari kemudian, tim berhasil menangkap Brigadir D di sebuah rumah kontrakan di Padang Panjang. Saat digelandang ke Bukit Tinggi, wajahnya pucat dan tampak lelah. Di ruang interogasi, ia akhirnya mengakui bahwa ia memang datang malam kejadian atas permintaan Rizka. Tapi menurutnya, penembakan dilakukan oleh Bribka Haji. Dia marah karena Esko sempat mengancam akan lapor ke Propam soal amunisi. Saya cuma ingin menenangkan mereka, tapi semuanya terjadi begitu cepat, kata D dengan suara serak. Namun anehnya, Bribka H juga tak lagi datang ke kantor sejak seminggu lalu. Ia dinyatakan melarikan diri dari dinas. Kasus ini kini berubah menjadi badai besar di tubuh kepolisian. Media nasional mulai memberitakan kasus Brigadir Esko, dugaan konspirasi polisi dalam pembunuhan sesama anggota. Kantor Polres Bukit Tinggi dikepung wartawan setiap pagi. Damar harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Tapi di tengah semua itu, ia tetap fokus, menemukan kebenaran utuh. Dalam rapat malam, Damar berkata kepada timnya, kita harus temukan Bribka H secepatnya. Kalau benar dia yang menembak, maka ini bukan lagi sekadar urusan pribadi, ini pembunuhan berencana. Malam itu, setelah semua orang pulang, Damar duduk sendiri di ruang penyidikan. Di mejanya, berjejer foto 3 orang, Esko, Rizka, dan Brigadir D. Di sisi kanan papan, nama Bribka H dilingkari merah. Ia menatap foto Esko lama sekali. Perlahan, bro, perlahan kebenaran ini mulai muncul, gumamnya lirih. Di luar, hujan turun deras, membasahi halaman Polres. Dan di antara suara rintik air, terasa seperti ada langkah-langkah samar yang belum selesai, tanda bahwa konspirasi ini masih menyimpan satu lapisan rahasia lagi. Suasana Mapolda sore itu begitu tegang. Langit mendung seakan ikut menahan napas, sama seperti semua orang yang berada di ruang penyidikan. Di balik kaca berlapis, seorang pria berbadan tegap dengan wajah pucat duduk menunduk. Namanya Bribka Yoga, rekan seangkatan Brigadir Esko sekaligus orang yang selama ini dikenal dekat dengan Brigadir Rizka Sintiani, istri almarhum Esko. Kabar penangkapan Yoga menyebar cepat. Ia ditangkap bukan karena pelanggaran disiplin, tapi karena kesaksian kunci dari seseorang yang tak pernah disangka, Serka Dani, senior mereka yang dulu satu unit di bagian logistik. Dani datang ke Polda dengan wajah gelisah, membawa flash disk berisi rekaman percakapan yang ia temukan di ponselnya, hasil backup otomatis dari grup internal mereka. Rekaman itu memperdengarkan percakapan antara Rizka dan Yoga, 2 hari sebelum kematian Esko. Suaranya jelas, dingin, dan syarat dengan ketegangan. Aku gak tahan lagi, Yok. Dia selalu curiga. Kalau terus begini, aku bisa hancur. Tenang, aku punya cara. Tapi kau harus kuat. Setelah itu, semuanya akan selesai. Kata, selesai, di akhir kalimat itu menggema di ruang penyidikan seperti pisau yang menembus sunyi. Anton, pengacara keluarga Esko yang terus mengikuti perkembangan kasus ini, langsung berdiri. Ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga, katanya pelan. Ini perencanaan. Di sisi lain, Dina, adik kandung Esko yang sejak awal memperjuangkan keadilan kakaknya, tak kuasa menahan air mata. Ia memegang foto Esko sambil berbisik, akhirnya, Mas, kebenaran mulai terungkap. Penyidik utama, Kompol Heru, memutuskan memeriksa kembali kronologi malam kejadian.
Dari hasil forensik yang diperbarui, ditemukan bahwa luka di leher Esko tak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Posisi tubuh dan kekuatan tusukan menunjukkan setidaknya dua arah serangan. Artinya, ada pelaku lain selain Rizka, ujar Heru dalam konferensi internal tertutup. Yoga yang awalnya menyangkal, akhirnya mulai goyah. Dalam interogasi keempat, suaranya bergetar. Saya cuma mau bantu Rizka. Dia bilang Esko sering kasar. Saya gak tahu bakal sejauh itu. Namun pengakuannya tidak berhenti di situ. Yoga kemudian menyebut satu nama lagi, nama yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Ibtu Arman, perwira yang menjabat sebagai kepala unit mereka. Dia tahu semuanya, bahkan dia yang bilang jangan laporkan. Katanya nanti bikin heboh kesatuan. Anton, sang pengacara, segera menggelar konferensi pers kecil di depan Mapolda. Dengan ekspresi serius, ia berkata di depan kamera, "Kasus ini bukan lagi urusan rumah tangga. Ini sudah masuk ranah konspirasi, dan melibatkan oknum di tubuh kepolisian sendiri. Kami minta transparansi penuh." Media langsung menyorot. Judul-judul berita bermunculan di berbagai portal. Oknum polisi diduga terlibat dalam kematian Brigadir Esko. Tersangka bertambah, kasus Esko kian rumit. Sementara itu, Rizka di ruang tahanan mulai kehilangan ketenangan. Ia sering bicara sendiri, seolah ada sesuatu yang menekan pikirannya. Petugas lapas bahkan melaporkan bahwa Rizka menulis surat panjang kepada seseorang bernama Y. Isinya belum diketahui, tapi sebagian tulisan berbunyi, "Aku hanya ingin hidup tenang." Tapi semua ini sudah di luar kendali. Beberapa hari kemudian, penyidik resmi menetapkan Bribka Yoga dan Ibtu Arman sebagai tersangka baru. Polisi juga menelusuri kemungkinan adanya dalang lain di balik semua ini, orang yang mungkin memiliki kepentingan besar agar Esko disingkirkan. Kompol Heru mulai menyadari bahwa kasus ini jauh lebih dalam dari yang ia duga. Ini bukan sekadar cinta buta atau cemburu, katanya dalam rapat penyidik malam itu. Ada motif yang belum kita sentuh, dan seseorang di atas mereka berusaha menutupinya. Di sisi lain, Dina mulai menerima pesan misterius dari nomor tak dikenal. Pesan itu berisi foto Esko ketika masih hidup, dengan tulisan di bawahnya, "Kebenaran belum sepenuhnya muncul. Jangan percaya siapapun di sekitar Polda." Pesan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap foto kakaknya, lalu berbisik lirih, "Mas, siapa yang sebenarnya ingin kau singkirkan?" Narasi keempat ini menjadi titik balik besar dalam penyelidikan. Fakta bahwa lebih dari 2 orang terlibat kini bukan sekadar dugaan, tapi kenyataan. Namun di balik penetapan tersangka baru, bayangan sosok yang lebih besar, lebih berkuasa, mulai terasa. Dan di ujung semua misteri ini, masih tersisa satu pertanyaan yang menghantui semua orang. Apakah kematian Brigadir Esko benar-benar soal cinta dan cemburu, atau ada rahasia besar yang disembunyikan di dalam tubuh institusi itu sendiri? Hujan turun deras malam itu di halaman Mapolda Sumatera Utara. Air mengguyur deras atap seng, menciptakan irama yang menambah mencekam suasana di ruang penyidikan. Di ruangan berlampu redup, Kompol Heru duduk termenung di depan papan besar penuh foto, garis merah, dan potongan berita tentang kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli. Ia tahu satu hal pasti, ini bukan lagi soal cemburu atau emosi sesaat. Ini adalah pembunuhan terencana yang ditutup rapi di balik hierarki kepolisian. Di dinding depan, terpampang wajah-wajah para tersangka. Brigadir Rizka Sintiani, istri korban. Bribka Yoga, rekan dekat Rizka. Ibtu Arman, atasan langsung mereka berdua. Namun Heru merasa belum cukup. Ada sesuatu yang belum terungkap, seperti bayangan besar yang mengintai dari balik seragam kehormatan. Beberapa jam sebelumnya, Anton, pengacara keluarga Esko, menerima telepon anonim. Suaranya parau, seperti orang yang ketakutan. "Pak Anton, kalau Bapak masih mau cari kebenaran, datang ke rumah tua di Jalan Sisingamangaraja malam ini. Tapi jangan bawa siapa-siapa." Tanpa pikir panjang, Anton berangkat dengan mobil hitamnya. Hujan turun semakin deras. Di rumah tua itu, ia menemukan seorang pria tua dengan wajah penuh luka bekas operasi. Namanya Pak Arif, pensiunan polisi yang dulu satu divisi dengan Esko. Tangannya gemetar saat memberikan sebuah amplop coklat. "Saya dulu ikut operasi penangkapan bersama mereka. Tapi Esko menemukan data keuangan mencurigakan. Ada transaksi besar dari luar negeri ke rekening salah satu perwira, dan sejak saat itu, dia mulai diawasi." Anton membuka amplop itu. Di dalamnya ada fotokopi bukti transfer senilai 1,2 miliar rupiah, tertulis nama penerima, AN Ibtu Arman, dengan catatan transaksi, proyek pengamanan jalur. Ini bukan uang resmi,
kata Pak Arif pelan. Esko tahu itu uang hasil suap. Dia ingin melapor ke Divpropam. Tapi sebelum sempat, dia ditemukan mati. Keesokan paginya, Anton langsung menemui Kompol Heru dan menyerahkan amplop itu. Heru membaca cepat, lalu menatap Anton lama. Kalau ini benar, berarti pembunuhan Esko dilakukan karena dia tahu terlalu banyak. Heru kemudian memerintahkan penelusuran data digital. Dari hasil forensik digital HP Arman, ditemukan pesan yang dikirimkan seminggu sebelum kematian Esko. Pesan itu ditujukan kepada seseorang yang hanya disebut Bapak. Masalah sudah hampir selesai, Pak. Dia tidak akan sempat buka mulut. Nama penerima masih disamarkan, tapi berdasarkan lokasi sinyal dan rekam data telekomunikasi, pesan itu dikirim ke nomor pejabat tinggi di jajaran kepolisian daerah. Ini lebih besar dari yang kita kira, ujar Heru lirih. Ada perintah dari atas. Sementara itu di ruang tahanan, Rizka mulai kehilangan kendali. Ia menulis surat panjang untuk seseorang di luar. Surat itu kemudian disita oleh petugas lapas dan dibacakan di hadapan penyidik. Aku menyesal, tapi aku tak bisa menolak. Semua sudah direncanakan. Mereka janji aku akan aman kalau diam. Tapi sekarang mereka ingin aku ikut mati. Heru menggenggam surat itu dengan rahang mengeras. Ia tahu, Rizka bukan dalang utama. Ia hanya bidak yang dipakai untuk menyamarkan motif sebenarnya, membungkam seorang polisi jujur yang hampir membongkar korupsi internal. Hari penangkapan berikutnya menjadi momen yang tak terlupakan. Di pagi buta, tim khusus yang dipimpin Kompol Heru menyergap sebuah rumah mewah di kawasan Medan Johor. Dari sana, mereka membawa seorang pria berjas abu-abu, AKBP R, pejabat yang disebut dalam pesan Arman. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Tapi di balik matanya, ada rasa puas yang dingin. Kalian pikir aku akan diam? Semua ini demi menjaga nama institusi. Kalau Esko bocor, banyak kepala akan jatuh, katanya saat digiring ke mobil tahanan. Anton yang ikut menyaksikan penangkapan itu hanya bisa menatap nanar. Nama institusi tidak bisa ditebus dengan darah orang jujur, gumamnya. Berita penangkapan AKBP R mengguncang publik. Media nasional berlomba-lomba menurunkan headline. Dalam kasus kematian Brigadir Esko ditangkap. Motif baru terungkap, upaya tutupi suap internal. Namun bagi Dina, adik Esko, semua itu hanya membawa kesedihan baru. Ia berdiri di depan makam kakaknya di bawah hujan, membawa bunga melati putih. Mas, akhirnya mereka tertangkap. Tapi kenapa baru sekarang? Kenapa kau harus pergi dulu baru semua terbuka? Ia menangis lama, sementara Anton berdiri di belakangnya, memayungi dengan jas hitam. Perjuanganmu belum sia-sia, Dina, katanya. Kebenaran memang selalu datang terlambat, tapi tetap datang. Beberapa minggu kemudian, persidangan pertama dimulai. Rizka duduk di kursi terdakwa dengan wajah lesu. Di belakangnya, Yoga dan Arman tampak diam. Tapi yang mengejutkan, AKBP R menolak bicara. Ia memilih bungkam total meski semua bukti tertuju padanya. Kompol Heru duduk di barisan penonton sidang, menatap tajam ke arah R. Ia tahu, masih ada yang belum selesai. Karena dalam berkas penyidikan terakhir, ada satu catatan kecil dari HP Arman yang belum sempat dibuka sepenuhnya. Semua perintah datang dari Jakarta. Jangan tinggalkan jejak. Catatan itu menjadi kunci bahwa permainan ini belum benar-benar berakhir. Mungkin masih ada nama besar di atas semua ini, seseorang yang cukup kuat untuk menyembunyikan kebenaran. Namun untuk saat ini, keadilan bagi Brigadir Esko Fascarelli mulai menemukan jalannya. Kasus ini menelanjangi sisi gelap institusi yang seharusnya menjadi pelindung rakyat. Dan di balik setiap seragam, rupanya bisa bersembunyi rahasia kelam yang lebih mematikan daripada peluru.